Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Fahri Masykur, I041952. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pneumatic actuator, actuator position control, yang mana menggunakan on-off solenoid valve. Yang mana kita akan menggunakan jurnal yang berjudul Position Control of Pneumatic Actuator Employing On or Off Solenoid Valves. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pneumatic actuator ini akan bekerja. Nah, pada pneumatic actuator ini akan ada yang namanya silinder. Silinder ini akan bergerak apabila P1 ini mengeluarkan energi atau mengeluarkan tekanan udaranya. Nah, maka silinder ini akan bergerak ke kanan. Nah, begitu pula sebaliknya apabila P2 ini mengeluarkan tekanan gas, maka batang F ini gayanya akan ke kiri. Nah, ini adalah yang namanya orifice atau directional control systemnya. Di directional control systemnya ini akan terdapat coil, spool, dan ada selang yang menuju ke silinder tersebut. Yang mana yang selang di sebelah kiri ini adalah P1, sebelah kanan adalah P2. Nah, dari directional control valve ini bisa dilihat apabila sistem pada MATLAB-nya ini adalah negative feedback, yang mana kedua belah tabung ini atau selangnya akan saling berlawanan, yang mana bisa dilihat apabila P1 bertambah maka P2-nya akan menghilang, apabila P2-nya bertambah maka P1-nya akan menghilang. Lalu pada coil ini nanti akan diberikan tegangan, yang mana pada coil ini nanti akan bergerak ke kanan ke kiri, yang mana spoolnya ini akan bergerak ke kanan ke kiri, yang menyebabkan tekanan udara pada directional control valve-nya ini akan bergantian mengisi seperti gerakan bolak-balik ke kanan ke kiri terus menerus. Kemudian untuk kontrol model matematik pada MATLAB Simulink-nya seperti ini, bisa dilihat. Ini adalah modelnya, yang mana di sini adalah proportional controller, yang mana proportional controller ini yang tadi mengirimkan tegangan ke solenoid coilnya ini, yang menyebabkan uh, batang di dalam valve-nya ini bekerja bolak-balik atau bergerak bolak-balik, yang mana nanti apabila bolak-balik tabung kotaknya ini akan menutup selang P1 apabila koilnya terdorong ke kanan, dan apabila terdorong ke kiri maka selang P2-nya yang akan tertutup, dan P1-nya, tekanan udara di P1-nya yang akan masuk. Nah, setelah masuk ke solenoid coil ini, maka directional control valve, nah ini dari output dari coil ini akan berujung pada arus atau I, yang mana akan diteruskan ke directional control valve ini, dan dari directional control valve ini akan didapatkan bersama XP, dan dari silinder ini akan didapatkan perubahan posisinya atau tegangannya atau perpindahan, yang mana akan mendapatkan posisinya. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang ada pada jurnalnya. Ini data-data yang kita perlukan untuk membuat diagram seperti ini nanti pada sistem MATLAB Simulink-nya. Langsung saja kita membuat sistem MATLAB Simulink ini. Nah, seperti bisa dilihat, saya sudah memasukkan data-data yang diperlukan. Kita akan langsung membuat pneumatiknya, yang mana kita akan membutuhkan transfer function.
Di sini kita akan membutuhkan bisa dilihat pada ini, kita akan membutuhkan tiga transfer function, mana akan mengandung solenoid coil, directional control valve, dan pneumatic cylindernya. Solenoid coil, directional control. Nah, selain ketiga ini bisa dilihat akan membutuhkan, nah, pada tiga function ini nanti akan membutuhkan inputnya yang berupa tegangan atau V, dan outputnya berupa output position atau posisi outputnya. Nah, sebelumnya untuk solenoid coil kita akan memasukkan persamaan dari solenoid coil ini. Transfer functionnya yaitu transfer function dari solenoid coilnya yaitu 1/LS ditambah R, 1/LS ditambah R. Untuk directional control valve yang mana adalah KC per KC. Untuk ini adalah M, CS, dan MCS dan K. MCS dan K. Untuk transfer function dari pneumatic cylinder bisa dilihat seperti ini. Untuk transfer functionnya bisa ditulis langsung dari sini, atau kita menggunakan pergantian atau substitusi, yang mana pada komen MATLAB sebelumnya saya sudah mensubstitusikan nilai-nilainya, yaitu CXAP itu adalah A, 1/W² adalah B, dan seterusnya. Jadi pada Simulink ini saya hanya perlu menginputkan data, yang mana ini hanya A, ini B, ini C, D, dan juga 0. Kenapa 0? Karena dalam fungsinya pun, fungsi penyebutnya ini adalah fungsi pangkat 3, yang mana fungsi pangkat 3 ini, yang mana pangkat pertama atau S pangkat 3 nya ini adalah 1/WN², pangkat keduanya ini adalah 2ZS per WN, dan pangkat satunya adalah 1, dan pangkat nolnya adalah 0. Maka pada simulasinya kita perlu menginputkan angka 0 di sini. Lalu untuk inputnya tadi kita perlu memasukkan input, yang mana inputnya ini akan menjadi tegangan atau volt. Ini kita akan sambungkan terlebih dahulu. Input ini akan menjadi tegangan atau volt. Dan untuk output akan menjadi output position.
Ini kita sambungkan dan kita jadikan satu subsistem agar lebih mudah. Untuk subsistem selanjutnya saya akan membuat ini sebelum dari solenoid coil, yaitu proportional controller, yang mana ini membutuhkan PID dan sum ya. PID controller dan juga sum. Nah, pada PID controller ini nanti kita akan men-set integralnya ini adalah 0 dan derivatifnya atau turunannya ini adalah 0. Dan sebelum itu kita perlu mentuning dari PID ini agar data proporsional atau P-nya ini bisa didapat dari MATLAB-nya sendiri. Nah, tadi karena ini adalah negative feedback, yang mana kita harus mengubah yang bawahnya menjadi plus dan minus, mengubah sumnya menjadi plus dan minus. Dan untuk melihat grafiknya kita membutuhkan scope. Dan di luar scope ini kita akan membutuhkan yang namanya step function, yang mana bisa dilihat pada jurnalnya. Pada jurnal dilakukan step function sebanyak 8 kali dengan jumlah value-nya itu adalah 20 cm, yang mana di linear position-nya itu di set point-nya pada 20 cm. Kita perlu step function. Untuk value-nya ini akan menjadi 20 final value-nya, dan step-nya kita set 0. Nah, selanjutnya adalah bisa dilihat pada ini adalah ada sensor, yang mana sensor ini akan mengirimkan umpan balik atau feedbacknya ini berupa signal, yang mana akan disalurkan ke sum ini menjadi negative feedback. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana memasukkan sensornya, dan pada jurnal juga saya tidak menemukan adanya nilai atau nilai-nilai yang ada untuk sensor ini. Jadi saya akan menggunakan model controllernya ini akan tanpa sensornya. Lalu kita perlu mentuningkan Nah, bisa dilihat pada grafiknya ini, pada grafiknya ini adalah masih bergelombang.
yang mana sama seperti pada gambar yang mana grafik ini masih bergelombang karena belum ada negatif feedbacknya. Kita bisa melihat dengan responsnya yang sangat kecil. Nah, ini responsnya kecil dan transient behaviornya yang lebih bagus. Lalu kita akan update, dan pada integral ini kita akan merubah jadi 0. Kita apply, lalu kita akan run simulasinya. Ini adalah grafiknya yang akan dibuat, yang bisa saya buat tanpa menggunakan sensornya, yang mana karena tidak ada sensor, grafiknya ini masih terlihat bergelombang atau berosilasi. Dan apabila tidak ada sensor seperti yang ada pada jurnal, apabila ada sensornya, seperti pada jurnal, apabila ada negatif feedback signalnya ini, maka grafiknya akan menjadi lebih halus atau tanpa adanya osilasi. Nah, bisa dilihat pada experimental curve-nya ini akan menjadi lebih halus dibandingkan theoretical curve-nya. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.